Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari klaster I3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah Network Programming 2, yaitu Intro to Napalm. Nah, jadi Napalm ini tuh adalah library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam vendor dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Nah, untuk metode-metode pada Napalm ini dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi konfigurasi, dan juga mengambil data atau informasi dari device tersebut. Lalu ini bedanya untuk NetMiko dan Napalm. Kalau NetMiko ini low level automation dan Napalm ini adalah abstraction layer. Lalu, nah di sini karena banyak vendor ya seperti Cisco, Mikrotik, dan Juniper, maka dari situ tuh dalam perintah dalam CLL-nya itu beda-beda. Tetapi dengan abstraction layer ini, Napalm ini tuh dapat mengatasinya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya abstraksinya ya. Nah, memiliki API standar agar mudah dalam mengakses data dan mengelola konfigurasi dengan fungsi yang seragam, seperti get interface atau get interface IP seperti itu. Lalu ini dirancang untuk skala yang lebih besar dan dapat membandingkan dan meninjau perubahan sebelum diterapkan dan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kesalahan. Lalu Napalm ini lebih cocok untuk manajemen dan pemantauan konfigurasi jaringan yang skalanya lebih besar dan membutuhkan konsistensi lintas vendor. Lalu selanjutnya ini ada perbedaannya untuk Napalm dan untuk NetMiko. Setelah itu, nah ini saya lihat nih, kalau Napalm ini dia nggak pakai show running config gitu ya. Dia cuma pakai perintah device get config, print running seperti itu. Lalu pada lab session 9 ini ada tujuannya yaitu menjelaskan fungsi dan arsitektur dasar Napalm, mengkonfigurasi lingkungan automation, menyusun inventory perangkat dalam format terstruktur, menggunakan metode Napalm read only, menyimpan hasil audit, dan menganalisis hasil pembacaan. Lalu setelah itu kita pada tahap yang pertama kita siapin topologinya dulu. Saya sudah menyiapkan ya di sini. Lalu setelah itu, nah pastikan ini bisa di-ping dan bisa terkoneksi lewat SSH. Kita install Napalm-nya dan kita membuat inventory device.yaml-nya berisi informasi dari seluruh device, router maupun switch. Lalu setelah itu, ini yang untuk langkah pertama, ini saya udah coba jalankan ya. Mungkin kita coba ke SSH-nya switch 1 ya mungkin. Di 192.168.1.8. Oke, untuk passwordnya yaitu admin123. Nah, ini langsung masuk ke mode privilege karena saya konfigurasi SSH-nya itu pakai privilege yang level 15. Lalu kita exit aja. Ini berarti bisa ya. Kita coba ping routernya. Untuk router itu 192.168.1.11. Oke, bisa. Lalu setelah itu kita install Napalm. Nah, saya di sini udah install Napalm-nya juga di Docker. Mungkin kita bisa lihat yaitu show pip3 show Napalm. Oke, kita lihat di sini mana? Versinya ada 5.0.0.0. Oke, selanjutnya kita membuat file inventory devices.yaml. Di sini saya juga udah buat kebetulan ya teman-teman di di kelas. Jadi kita bisa cek aja yaitu ls, kita lihat yang devices.yaml. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini. Untuk ini adalah informasi perangkat dari router dan
switch, ada hostname-nya, username-nya, password-nya, tipe device-nya, dan enable secret-nya. Ini untuk router switch 1 sampai switch 1 dan sampai switch 6. Kita keluarin, lalu selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu read only operation. Buat script Python dengan nama getFox and config.py. Lalu ke semua device yang tersimpan di YAML, kita ambil informasi getFox, get interface IP, getConfig. Lalu kita menyimpan semua outputnya ke dalam file berbeda di folder output. Nah, ini saya juga udah buat, kita bisa lihat. Nah, ini sudah ada getFox and config.py ya. Kita lihat dulu nano. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita lihat lagi, kita simpan dalam output ya tadi. Kita ke directory output. Nah, ini oke, kita sudah menyimpan Fox, interface IP, interface summary.csv, dan running config tadi ya, dalam format JSON. Karena ini kan dalam folder output, filenya itu berbeda. Jadi saya memilih JSON, filenya bisa txt juga. Lalu langkah yang ketiga, buat ringkasan tabel CSV. Oke, membuat kode dalam Python dengan nama extract_interface.py untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface summary.csv dengan susunan kolomnya, yaitu device, interface, enable, app, IP versi 4, dan perfect length-nya. Oke, di sini saya juga udah buat ya. Kita bisa lihat di sini ada extract_interface.py ya teman-teman. Lalu ini kita keluar dulu. Oke, ini interface.py, lalu nanti disimpannya dalam interface summary.csv. Kebetulan kita masih di directory output, maka mungkin kita bisa lihat yang summary.csv-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah hasilnya. Kita keluarin dulu. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Oke, ini sudah. Oke, di sini yaitu menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Untuk video penjelasannya ya. Oke, kita coba ping lagi. Tadi untuk router kita sudah nyoba ping. Sekarang kita nyoba ping switch 1. 8.1.8. Oke, bisa. Kita coba ping switch 2. Mungkin kita keluarin dulu ya teman-teman. Itu ping 192.168.1.7. Oke, agak lama. Nah, dulu kita coba ping switch 3. Oke, switch 3 bisa. Switch 4 bisa juga. Switch 5 bisa. Lalu switch 6 oke, bisa juga. Nah, untuk switch 2 ini kita coba lihat ke switch 2. Sorry, kita tunggu dulu. Kita coba lihat show IP interface brief. Oke, dia up, tapi dia tadi belum bisa ke ping. Kita coba lihat lagi. Lama ya.
Kita coba SSH-nya. SSH Gadis .1.7 bener. Oke, belum bisa untuk switch 2. Kita coba lagi. Kita coba kita coba matiin. Kita hidupin lagi. Lalu setelah itu kita coba ping lagi. Destination host unreachable. Tunggu dulu. Masih, kita coba matiin Dockernya dan switch 2-nya. Oke, kita hidupin lagi. Oke, sudah. Kita coba lagi teman-teman. Yaitu ping 192.168.1.7. Oh, sorry, typo. Ini ada typo 168. Switch 1 bisa, switch 2-nya. Oke, switch 2 juga udah bisa nih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke langkah selanjutnya, yaitu kita menunjukkan dan menceritakan kode getFax and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke teman-teman, kita di sini yaitu kita clear dulu. Selanjutnya kita ke dulu getFax and config.py. Oke. Nah, di sini kita ada library import YAML, yang dimana YAML ini yaitu untuk membaca file dari devices.yaml, yaitu untuk mengambil informasi setiap device-nya seperti itu. Nah, setelah itu dari from napalm import get network driver ini yaitu untuk koneksi dan ekstraksi data perangkat jaringannya. Untuk import OS ini yaitu dia mengatur file dan foldernya ini sudah berada pada file atau folder yang benar atau belum. Untuk import JSON ini, karena nanti outputnya ini bakal saya
simpan dalam file format JSON seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada membuat folder output seperti yang diperintah tadi. Dia disimpan dalam folder output. Nah, jadi karena saya nggak membuatnya manual, saya langsung buat di script ini. Lalu selanjutnya ada baca file device.yaml. Nah, untuk mengambil informasi dari perangkatnya, maka kita ini menggunakan file inventory, yaitu devices.yaml, yang dimana nanti dalam devices.yaml ini, seperti yang sudah saya jelasin tadi, ada hostname, ada passwordnya, dan ada device tab-nya. Lalu kalau sudah, kita menyimpan filenya ke dalam format JSON. Oke, kita bisa lihat di sini ya, device name-nya kita simpan dalam format JSON, yaitu di folder output. Oke, setelah itu pada bagian if os path exists ini, oke, jadi ini tuh mengecek apakah file JSON ini tuh sudah ada. Nah, kalau file JSON-nya ini ada, maka dia bakal membaca isinya supaya data yang lama itu tidak hilang. Nah, lalu kita menambahkan yaitu device name ke dictionary. Setelah itu kita menulis ulang lagi dalam format JSON dengan indentasinya 4. Kita lihat di sini, tulis ulang format JSON-nya dengan indentasinya 4 ya. Membuat dictionary-nya tadi yaitu device name. Mana ya? Device name ini. Oke, ini ya device name. Lalu setelah itu kita lanjut, kita loop ke semua device, yaitu router dan switch. Nah, jadi nanti ini bakal menghubungkan atau mengkoneksi yaitu ke device-nya. Lalu setelah terkoneksi, maka di sini kita bisa lihat driver get network driver ini, yaitu kita membuat koneksi NAPOLM. Itu berdasarkan tipe perangkat jaringannya, host username-nya, lalu hostname, dan passwordnya. Nah, untuk optional arts ini yaitu ada secret. Nah, di sini ini tuh karena di SSH itu kan saya pakai enable secret, maka dari itu saya pakai optional arts ini. Lalu setelah itu kita lanjut, kita buka koneksi ke device-nya. Lalu kalau udah kita print berhasil terhubung ke device bla 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 kayak router 1, lalu hostname-nya seperti itu. Lalu setelah itu kita mengambil datanya dari device. Nah, jadi kita mengambil datanya ini dari device tersebut. Ada fax, ada interface IP, dan ada config. Nah, untuk fax ini tuh yaitu berisi yang umum itu kayak hostname, modelnya, uptime, dan vendornya, serialnya, seperti itu. Kalau interface ini dia fokus ke interface fisiknya, kayak dia itu sedang up atau down gitu statusnya lah. Lalu untuk interface IP sendiri, untuk interface IP dia lebih fokus ke IP-nya, informasi IP dalam device tersebut, kayak perfect length-nya, seperti itu. Lalu untuk config ini, yaitu nanti dia ini bakal berisi isi konfigurasinya, running, startup, dan kandidatnya. Lalu setelah kita mengambil data dari device, kita menyimpan hasilnya gini ke dalam file JSON. Seperti itu teman-teman. Lalu kalau gagal menghubungkan, ini gagal ini biasanya karena saya kemarin itu nyoba ya, karena di switch-nya ini dia belum masuk ke mode privilege-nya ini, exec modenya itu.
maka dia gagal. Kalau saya kemarin masalahnya seperti itu. Lalu ini di blok finally ini, nah di blok final ini dia bakal langsung menutup. Mau ada error maupun seperti itu, maka dia bakal nutup ke koneksinya gitu. Lalu ini koneksi ke device name-nya ditutup. Lalu kalau sudah semua, kalau berhasil maka dia ngeprint koneksi ke device switch 1 misal sudah tertutup. Kebalik. Jadi kalau berhasil dia ini koneksi ke device name yang ditutup. Kalau dia gagal berarti koneksi ke device sudah tertutup. Seperti itu. Kita keluarin lalu kita lihat selanjutnya nih bakal menjalankan kodenya, scriptnya. Lalu kita jalanin aja dengan Python 3 get interface get fax and config.py. Ini berhasil terhubung dan koneksinya ini ditutup ya. Berhasil maka koneksinya ditutup. Kalau dia gagal maka koneksinya sudah tertutup. Ini ke switch 1 berhasil ditutup, ke switch 2 seperti itu sampai ke switch 6. Untuk selanjutnya ini menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke. Oke, ke switch 5 sudah. Sekarang switch 6. Oke. Ini udah berhasil semua ya, teman-teman. Lalu kalau udah berhasil kita bisa lihat di mana yang get fax.json-nya, interface.json-nya. Kita bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada directory output. Kita masuk aja ke cd output. Lalu kita ls. Nah, di sini nih kita bisa lihat fax.json, interface.json. Kita mungkin bakal lihat yang fax.json aja ya. Kita pakai perintah cat. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita clear aja dulu. Kita masuk ke cat fax. Oke, ini untuk ini kayaknya kayak gini deh teman-teman. Kalau di Docker saya ini emang agak susah. Mungkin kita bisa lihat yang get interface.json. Nah, untuk interface.json-nya ini dia kayak gini. Nah, ini maaf ya, dia kayak gini. Saya juga nggak tahu ya ini kenapa. Ini kalau di mode perkecil, ini saya juga nggak tahu apakah masih sama atau enggak. Kita coba lihat dulu. Kita lihat di terminalnya, lalu kita coba kita kecilin dulu ya. Coba kita close ke sini. Kita coba lagi ya. Cat interface.json. Nah, oke, ini baru benar nih teman-teman. Nah, kit ini adalah interface dari mana sih nama device-nya? Switch 1. Nih. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Oke ya, ini adalah outputnya teman-teman untuk
routernya, ini router. Nah, di sini adalah apakah dia interface-nya ini up atau down. Kalau enable ini maka true. Seperti itu. MAC address-nya, speed-nya. Ini tuh berisi tentang lebih fokus ke interface-nya. Seperti itu. Oke, ini sudah ya. Lalu kita coba clear. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita bakal menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, saya di sini kita keluar dulu dari directory output. Lihat di sini yaitu extract interface.py. Nah, di sini ada import JSON-nya karena dia ini membaca file JSON. Nah, untuk ini tapi untuk switch aja ya, teman-teman. Ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah dari semua switch. Jadi router ini enggak. Nah, import JSON ini karena kita ini membaca filenya itu yang dari script sebelumnya, yaitu dari getInterface.getFox and config.py tadi. Seperti itu. Lalu CSV-nya ini karena kita bakal menyimpannya dalam format CSV, dan OS ini adalah menentukan lokasi file dan foldernya. Lalu setelah itu selanjutnya yaitu kemudian kita menentukan lokasi input dan outputnya, yang dimana ini adalah semuanya ini tersimpan di dalam folder output. Setelah itu kita membaca file JSON. Nah, membaca file JSON ini dari script sebelumnya ya, yang tadi yang dihasilkan dari script sebelumnya yaitu interface.json dan interface.ip.json. Lalu kita membuat file CSV-nya dan format header-nya juga. Untuk file CSV-nya itu kita bakal buat jadi ini interface summary.csv. Lalu kita selanjutnya ini writer-nya ini adalah header-nya kayak device, interface-nya, enable, IP versi 4-nya, dan perfect length-nya. Karena di sini sudah ada ketentuannya juga nih, kita ikutin ketentuan yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita loop ke tiap device, hanya switch dan router enggak ya, sesuai dengan instruksinya. Nah, kita loop ke semua switch, kita loop ke tiap interface-nya ya. Lalu kita ambil IP dan perfect length-nya. Ambil IP pertama, perfect length-nya. Oke, lalu kita selanjutnya tulis ke CSV. Nah, ini untuk header-nya. Nah, kalau sudah, maka file summary filenya, nama filenya ini berhasil dibuat. Untuk nama filenya ini adalah interface summary.csv. Oke, selanjutnya kita lihat outputnya ya. Kita clear dulu. Kita ke outputnya ini kan tadi kan di folder output. Kita ke output lagi, ls, lalu kita lihat yang interface summary.csv. Cat interface summary.csv. Nah, oke teman-teman, ini adalah informasinya. Ini masih kayak tadi, kita coba clear dulu, kita hapus dockernya, kita coba jalanin lagi. Kita buka lagi terminalnya. Kita ke cat interface summary.csv. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini yaitu untuk header-nya, device, interface, enable, app, IP versi 4 dan perfect length-nya. Device-nya switch 1, ini untuk interface-nya yaitu Ethernet 0/0 sampai Ethernet 0/2, Ethernet 2/3, lalu enable
ini true berarti dia up ya. Setelah itu intervalnya VLAN 1 true berarti dia up. Lalu EPI versi 4-nya 192.168.1.8 dan perfect length-nya yaitu /24. Ini sampai switch 6 ya. Oke. Ini sampai switch 6 nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Nah, kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan 10 yang ada di sini. Untuk pertanyaan pertama, kita menyebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Oke, kita ke Docker. Mungkin ini saya clear aja. Kita kembali, kita keluar dari directory output. Lalu setelah itu kita lihat versi Python-nya, yaitu Python 3 min version. Oke, saya menggunakan Python yang versi 3.8.2. Lalu untuk Napalm-nya, seperti langkah yang di awal tadi ya, pip show napalm. Oke, yaitu versi 5.0.0. Selanjutnya, pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? Oke, jadi kita tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Oke, kita ke router dulu, yaitu SSH hostname-nya gadis 192.168.1.11. Passwordnya ini admin 123. Nah, untuk yang router ini saya nggak pakai privilege yang 15. Jadi ini adalah yang SSH ke router ya teman-teman. Oke, kita keluarin dulu. Kita clear lagi. Setelah itu inventory terdapat file driver dan secret. Kita lihat yang mana devices.yaml. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk file inventory-nya itu pada devices.yaml, yaitu fungsi drivernya ini untuk menentukan jenis perangkatnya, tipenya kayak iOS atau Juniper, seperti itu. Dan ini tuh digunakan supaya Napalm ini tuh tahu gitu, mana driver yang harus dipakai untuk berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Nah, lalu untuk secretnya ini karena ada enable secret ya, yaitu untuk menyimpan password enable passwordnya yang digunakan untuk ke mode konfigurasi atau privilege exec ya, seperti itu. Jadi itu pada secret. Karena di sini ya kita bisa lihat ya ada device name-nya, hostname, username, password, device type, dan secret yaitu Cisco. Lalu setelah itu kita ke pertanyaan yang keempat. Untuk pertanyaan yang keempat ini adalah jelaskan get fax pada router 1 dan tuliskan hostname, model perangkat, uptime, detik atau jam. Kita ke CD output ya berarti. LS, kita ke fax yang kita ulangin lagi, berarti kita harus login lagi ke terminal Docker. Router 1 ya. Oke, untuk fax atau get fax pada router 1 ini kita bisa lihat di sini tuh ada berisi informasi yang secara umum kayak uptime vendornya, lalu OS versionnya, dan serial number, hostname-nya, modelnya. FKDN ini tuh kayak IP domain name-nya itu. Saya namain iyet di sini ya kemarin. Dan untuk interface listnya atau daftar interface-nya seperti itu. Nah, lalu di sini kita lihat hostname. Untuk hostname-nya sendiri ini ada root R1 ya. Lalu untuk
model perangkatnya ini nggak diketahui atau unknown. Lalu uptime detik atau jamnya ini ada 288.0. 2880.0 seperti itu. Nah, ini untuk yang isinya get fax pada router 1. Mungkin kita bisa lanjut ya ke langkah selanjutnya. Apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Nah, clear, kita coba lihat. Get interface IP dulu ya. Get interface. Sorry teman-teman, aku lupa. Get interface .json ya, betul. Nah, ini adalah isi dari interface.json. Nah, kalau interface ini kayak yang udah saya bilang tadi pada switch 5 ini tuh lebih fokus ke interface-nya atau interface fisiknya, seperti itu. Kayak statusnya, untuk speednya, MAC address-nya, kayak gitu. Jadi dia ini cuma fokus ke interface-nya aja, bukan ke IP address device-nya ya, seperti itu. Lalu ini ada VLAN juga di sini. Nah, jadi ini tuh status interface-nya ya, kayak Ethernet-nya dan VLAN juga bisa, dan VLAN juga masuk. Lalu selanjutnya kita ke get interface IP ya. Kita ke get interface IP.json. Nah, untuk interface IP.json ini mungkin ini nggak urut ya, karena nggak saya ulangin lagi. Kita coba lihat di switch 6 aja nih. Ini lebih fokus ke IP address-nya, kayak gitu. Kayak dia interface yang ada IP address-nya ini ada VLAN 1, lalu IP versi 4-nya ini 192.168.1.3, dan untuk perfect length-nya yaitu ada 24. Seperti itu teman-teman. Nah, ini router 1 nih. Interface yang ada IP-nya 0/0. Itu untuk IP-nya 192.168.1.11, perfect length-nya 24. Itu ya mungkin bedanya. Ini fokus ke IP address-nya. Kalau tadi kan fokus ke interface-nya. Ini fokus ke IP address-nya. Lalu selanjutnya kita ke pertanyaan yang kelima ya. Keenam, yaitu berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Oke, kita bisa lihat di sini, yaitu kita ke get interface summary.csv. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk IP-nya, VLAN-nya, apakah ada VLAN 99? Kita lihat sini, nggak ada ya, karena saya ini konfigurasinya pada VLAN 1 semua. Dan untuk apakah ada device dengan IP-nya yang kosong, ini jawabannya nggak ada, karena ini saya isi semua dari switch 1 maupun switch 6, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan, dan apa resiko jika programmer ini menulis otomatisasi berdasarkan berbasis CLI spesifikasi vendor tanpa abstraction. Nah, karena NEPOM ini adalah abstraction layer ya teman-teman. Nah, jadi untuk itu kemungkinan kalau pakai abstraction layer ini memudahkan untuk programmer ini dalam menulis kodenya juga, seperti itu. Nah, karena kode otomatisasinya ini dapat berfungsi pada berbagai perangkat, yaitu dengan cara yang konsisten tanpa bergantung dengan CLI vendornya masing-masing, seperti itu.
Nah, karena di abstraction layer ini juga, dia ini memungkinkan otomatisasi dilakukan ini secara independen dari perbedaan konfigurasi atau perintah spesifik dari tiap vendor perangkat jaringan. Nah, untuk resikonya, kalau dia ini membuat kodenya berbasis CLI, mungkin kurang konsisten gitu, dan rentan kesalahan juga. Lalu kodenya ini hanya dapat berjalan di vendor-vendor tertentu kayak iOS atau Juniper seperti itu. Lalu yang kedelapan, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON atau DIG lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Untuk alasannya di sini yang pertama ini ada kemudahan parsing dan konsisten formatnya, karena di JSON ini menurut saya lebih struktur gitu, lebih tertata dan lebih mudah dibaca juga daripada output CLI biasa gitu. Nah, JSON juga ini memiliki standar dan yang struktur sehingga lebih mudah diparsing dan dimanipulasi programnya ini secara konsisten. Nah, untuk CLI biasanya ini dia ini lebih ke format yang biasa aja gitu, bebas, nggak terstruktur, dan mungkin orang juga bakal bingung gitu bacanya. Untuk alasan yang kedua, ini kemampuan representasi data kompleks. Nah, JSON atau DIG ini merepresentasikan tipe data yang beragam, nah sehingga memungkinkan otomatisasi mengakses informasi ini secara rinci dan dinamis. Dan untuk CLI biasanya, yaitu sulit direpresentasikan karena linier dan datanya ini tersebar dalam format teks atau format yang biasa. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan 9, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau? Berikan satu contoh pemanfaatan nyata. Nah, kalau di jawaban saya ini ya, informasi yang bisa dipantau menurut saya ini adalah OS versionnya. Jadi kita bisa melihat atau memantau gitu setiap ada update dalam device tersebut. Lalu setelah itu kita juga bisa memantau daftar interface-nya, kayak dia ini up atau down. Nah, untuk informasi yang satu contoh nyatanya itu mungkin yang kita bisa memantau status interface-nya ini up atau down, sehingga dia ini tidak mengganggu atau sehingga dia ini tidak mengganggu tidak mengganggu perjalanan atau koneksi device-nya. Jadi kalau kita pantau interface-nya up atau down, ketika interface itu down, kita langsung bisa memperbaikinya sehingga selalu perangkat ini tuh atau jaringannya tetap berjalan optimal. Lalu untuk pertanyaan 10, yaitu jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Nah, menurut saya bagian yang perlu diubah ini terutama pada file inventory-nya atau device.yaml-nya, karena device-nya ini bertambah, maka isi dalam script itu pun juga bertambah, seperti itu. Lalu setelah itu konfigurasinya dan script otomatisasi dan skalabilitas dalam sistem otomatisasi. Nah, mungkin itu saja video hands-on penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan dalam lab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf juga. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.